Halo, selamat sore Sobat IDX Jatim. Gimana nih kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Hesti Budiharti dari KPBI Jawa Timur. Baik, kita tunggu teman-teman untuk bergabung. Selamat sore Sobat IDX Jawa Timur. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang teman-teman lagi sakit, semoga segera sembuh ya. Selamat sore Sobat IDX Jatim. Gimana nih kabarnya hari ini Sobat IDX? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga teman-teman kita yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Alhamdulillah Kak Vivi lagi sehat ya hari ini. Teman-teman nih banyak yang lagi flu mungkin ya di sekitar teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, selamat sore Sobat IDX. Hari ini kita akan bertemu lagi dengan teman dari perusahaan sekuritas dan akan membahas diskusi terkait dengan pasar modal di Indonesia saat ini. Hari ini tanggal Senin, tanggal 26 Agustus 2024, kita akan ditemani oleh Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Baik, untuk Sobat IDX yang sudah bergabung, jangan lupa juga untuk join nih ya di kegiatan Public Expose Live 2024 dari IDX yang dilaksanakan dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Agustus 2024. Sobat IDX bisa daftar melalui Instagram IDX Indonesia Stock Exchange atau lewat ke website kita juga bisa di www.idx.co.id. Di situ teman-teman bisa mengikuti nih beberapa public expose dari perusahaan sekuritas yang teman-teman pengen hadiri atau mungkin teman-teman miliki sahamnya gitu ya. Eventnya dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024. Baik Sobat IDX, kita lihat di perkembangan dari pasar saham domestik. Pada akhir pekan lalu di 23 Agustus 2024 menunjukkan IHSG ditutup menguat sebesar 1,51% week on week ke posisi 7.544,30. Dan hari ini kita cek juga IHSG sudah menyentuh angka 7.600 dan ini merupakan kabar gembira ya untuk kita semua. Selain itu juga rupiah berdasarkan kurs Bloomberg terapresiasi ke level 15.490 per US dollar. Beberapa nih informasi ekonomi penting selama sepekan kemarin diantaranya yaitu Bank Indonesia menyampaikan bahwa suku bunga acuan BI rate tetap dipertahankan sebesar 6,25%. Adapun keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter BI untuk memastikan terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5% hingga 2025. Baik, selamat sore Sobat IDX yang baru bergabung. Selamat datang. Nanti apabila Sobat IDX ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau di kolom komen. Gimana nih kabarnya Pak Anang dan Pak Adim hari ini? Gimana kabarnya Bapak? Baik, hari ini kita akan terhubung dengan Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas. Sambil menunggu Mas Maulana tergabung di sini, saya bacakan juga nih pergerakan bursa saham global sepekan, yaitu dari Senin dan sampai Jumat minggu lalu. Indeks bursa saham Amerika Serikat atau dikenal juga Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Seluruh 11 sektor utama di S&P ini mengalami penguatan, dengan saham real estate membukukan persentase kenaikan terbesarnya yaitu sebesar 2,0%. Dan pada sesi ini saham teknologi menguat dengan signifikan karena investor semakin berharap bahwa lingkungan dengan suku bunga yang lebih rendah akan menguatkan sektor ini. Baik, kita sudah memiliki Mas Maulana di sini. Kita akan hari ini. Dan ingin mengingatkan kembali Sobat IDX, silakan ya join di acara Public Expose Live yang dilaksanakan tanggal 26 sampai tanggal 30 Agustus 2024 dan bisa diikuti secara virtual dengan mendaftar ke www.idx.co.id. Baik, selamat sore Mas Maulana. Gimana nih Mas kabar hari ini? Mohon maaf nih, lagi minum ya. Sorry. Ngopi dulu kita. Ya, selamat sore juga Mbak Hesti dan juga teman-teman Sobat EDX ya. Sama ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik selalu. Alhamdulillah. Di sini lagi musim flu dan batuk, tetap sehat ini alhamdulillah sekali Mas ya. Yap, betul. Ini karena marketnya lagi hijau ya. Jadi kita ilmunya nambah.
Iya, iya, benar-benar. Bisa. Baik Mas, sesuai dengan informasi Mas Maulana nih ya, tadi pagi kan kita lihat IHSG dibuka menguat nih ya di sesi satu, di sesi 2 pun juga menguat dan sekarang masih bertahan nih di 7.600 nih Mas, mengalami peningkatan nih. Gimana nih dari Mas Maulana sendiri memandang IHSG yang mengalami peningkatan di tengah isu yang kemarin sempat ini ya melanda Indonesia nih. Silakan Mas Oke, Maulana. oke, terima kasih Mbak Esti dan juga buat ini ya, tidak sharing aja buat sobat IDX dan juga Pak Hmm. Dikol pastinya. Yang terjadi saat ini ya di hari ini, sebenarnya bukan dari hari ini sih, dari hari pas kemarin ya, kita berhasil bertahan di zona hijau ya kan Ya. dari apa akhir pekan pas kemarin gitu dan sesuai dengan sebenarnya sih kalau kita nyimak teman-teman nyimak mungkin di perbincangan kita sebelumnya kita masih optimis lah ISG nantinya bisa ke 7.800 ya bahkan ekspektasinya memang setidaknya ke 7.600-an. Karena apa? Yang pertama kalau kita cermati dari pola teknikal ya candlenya itu memang hari ini kita ada di inverted head and shoulder dan saat ini ISG berada di area resistennya 7.600 itu. Nanti kita lihat apakah konsolidasi ini berhasil menguatkan ISG lagi atau memang konsolidasi nanti mungkin walaupun ada koreksi saya pikir hanya koreksi wajar gitu. Nah itu yang pertama kalau dari sisi teknikal, tapi kalau dari sisi apa fundamental isunya ya memang sih kita agak lepas dari situasi global ya. Yang pertama memang ini komentar Powell ya itu yang mengatakan bahwasanya jatah tenaga kerja yang terakhir itu memang lebih rendah gitu. Bahkan itu tidak untuk kemungkinan nantinya akan berimbas kepada data inflasinya yang sesuai dengan target dari The Fed di angka 2 persenan. Nah, kapan ya prediksi market sih sekali lagi harapannya ada di bulan September nanti gitu. Meskipun sebenarnya sih kalau kita lihat apakah ini cukup cukup apa ya cukup berimbas maksudnya nanti akan berpengaruh ke inflasinya yang benar-benar 2%. Kalau memang nanti inflasinya 2%, maka peluang penurunan suku bunga itu terbuka gitu. Nah, tinggal kita lihat aja nanti di angka 2% di apa di bulan September nanti inflasinya gitu. Nah, soalannya sekarang adalah dengan adanya tensi di Timur Tengah ya kan kita tahu akhirnya itu memicu kenaikan harga komoditas. Nah, biasanya nih kalau harga komoditasnya itu naik, inflasinya naik gitu. Nah, tapi kita lihat anomali yang terjadi di market gitu karena kita tahu bagaimanapun juga apa pasca pandemi ini kita juga butuh lah stimulus ya di pasar gitu agar pasar kembali seperti masa atau era sebelum pandemi sehingga nanti pasar akan lebih menarik lagi gitu. Itu yang tahu di sisi globalnya. Sedangkan di sisi dalam negeri saya pikir kalau hanya sentimen politik saya pikir sih nggak terlalu ini ya maksudnya kita jangan FOMO gitu. Memang mungkin ada dan berpengaruh secara signifikan, tapi kita nanti pada akhirnya akan kembali ke fundamentalnya lagi gitu. Nah, di mana sekarang ini kan udah masuk ke kuartal ketiga laporan keuangan. Nah, tinggal nanti kita lihat emiten-emiten mana nih yang mau membagikan dividen interimnya nanti. Nah, itu bisa dicermati oleh teman-teman pelaku pasar tentunya atau sobat IDX lah maksudnya. Baik. Jadi kabar baik juga nih ya datang dari kita masih menunggu juga gini ya kabar baik dari The Fed juga lagi-lagi di bulan September ini. Tapi kayaknya ini ya kemarin sempat menyampaikan juga kalau isunya akan diturunkan gitu Mas ya suku bunganya cuma pastinya masih di September ini. Baik, Mas Maulana, kalau kita lihat dari IHSG yang terus naik nih Mas ya seminggu kemarin dan seminggu kemarin sempat turun satu kali gitu kayaknya ya dan mengalami penguatan terus sampai dengan hari ini pun Senin dibuka dengan menguat dan masih di sesi 2 mengalami penguatan. Kira-kira sektor apa aja nih Mas yang perlu diperhatikan investor ketika lagi bagus nih Mas marketnya? Silakan Mas. Ya, kalau lihat dari sisi sentimennya memang berpengaruh kan ketika The Fed nantinya ada ekspektasi market tuh bahasanya The Fed nanti akan melakukan penurunan suku bunga ya pastinya ini kan berimbas kepada penguatan mata uang terutama di emerging market ya seperti Hmm. Indonesia gitu dan nantinya itu men-trigger di saham-saham sektor perbankan gitu itu yang pertama terus yang kedua juga di sektor teknologi biasanya nah ini yang sektor teknologi digital apalagi bank-bank digital nih gitu Hmm. ini merupakan sentimen yang udah ditunggu nih gitu. Kalau suku bunganya rendah gitu apalagi BI rate kemarin kan ditahan tuh. Nah, ini juga menjadi Hmm. angin segar kita untuk sektor properti dan juga konstruksi tentunya ya kan. Tinggal nanti kita lihat aja laporan keuangannya bagaimana kalau yang sektor konstruksi ini gitu. Terus juga yang berikutnya ya ada beberapa harga komoditas seperti timah ini juga bergerak menguat juga sih. Kalau kita lihat data kemarin gitu, ini juga akhirnya masih minus saham-saham yang ada di sektor energi timah ya tentunya ya, di timah seperti
Harum, terus juga ada MBKA juga di situ. Nah ini nanti akan apa? Ini menarik untuk kita cermati. Kayak gitu. Tinggal nanti kita lihat aja. Apakah kalau mau di saham-saham komoditas nanti apakah harga komoditasnya nanti menguat? Nah kita bisa lirik di sektor saham energi komoditas itu tadi gitu. Nah kalau misalnya nanti rupiahnya masih bisa bertahan di area 15 ribuan lah minimal gitu. Nah ini juga menarik untuk sektor perbankan kayak gitu. Nah, kayak gitu Mbak Esti. Jadi sektor perbankan ini sedang menarik ya, Ya. Mas Maulana ya, untuk dicermati. Masih ya, biasanya memang teman-teman selalu merekomendasikan perbankan nih yang paling kuat nih ya. Nah kalau dari sisi sahamnya sendiri Mas, beberapa saham yang bisa direkomendasikan untuk teman-teman, mungkin ini kan banyak nih yang nonton mungkin dari investor pemula atau investor yang trader gitu ya, yang swing trader gitu. Kira-kira saham apa yang kita rekomendasikan ya atau direkomendasikan oleh PT RHB Sekuritas untuk Oke. investor pemula dulu deh Mas? Ya kalau untuk pemula tetap ya kita Perbankan. setidaknya memilah saham ya pastinya karena itu kan lebih gampang gitu apalagi Mm-mm. kalau zaman sekarang kan siapa sih nggak punya rekening tabungan kan gitu. Benar. Nah sektor perbankan ini bisa diperhatikan terutama yang brandnya udah kita kenal. Gampangannya kayak gitu. Sektor consumer good juga menarik sebenarnya, cuman mungkin lebih dicermati lagi kalau di sisi fundamentalnya bagaimana, apakah sudah tergolong over value atau masih under value. Nah, kayak gitu. Misalnya kalau under value itu kita pilih kayak PBV-nya itu di bawah satu, kayak gitu-gitu Mbak Esti itu, ya kan? Nah, kita pilih lah di saham yang PBV-nya masih di bawah satu, gitu. Ini untuk yang pemula sih. Kalau Oke. yang sudah mahir, saya pikir tinggal lihat sentimen aja, karena market sekarang diakui atau tidak sih lebih ke trigger ketika ada sentimen gitu ke sektornya. Nah ini biasanya menjadi salah satu apa ya stimulus lah buat pergerakan harga sahamnya. Meskipun sekali lagi kita nggak boleh sisi fundamentalnya juga. Gitu. Supaya kita nggak apa ya nggak sampai nyantol lah ketika nanti ada FOMO kayak kemarin ya apa Mm-mm. ketika ada demonstrasi atau apa gitu kita nggak begitu panik selling ya akhirnya gitu mbak. Tapi kita harus perhatiin juga fundamentalnya juga. Kalau sahamnya ini Mas bisa di-spill nggak Mas saham rekomendasi dari RHB? Tiga saham Um, yang direkomendasikan nih dengan kondisi pasar seperti saat ini. Oke. Yang pertama sih ada Harum ya, salah satunya itu Harum, lalu juga perbankan ada BNI. Kalau BNI ini karena um, ini pola candlenya tuh inverted head and shoulder ya, jadi ada pola dia mau pembalikan arah setelah kemarin mungkin sempat ketahan gitu, sekarang ini ada pola bullish dengan inverted head and shoulder yang mudah-mudahan targetnya sih di kisaran 5.700-an lah gitu. Tapi setidaknya kalau angka 5.600 dengan kondisi harga sekarang ini cukup menarik ya gitu sih Mbak Esti. Terus juga ada Harum juga, Harum ini juga nanti tinggal diperhatiin aja harga timahnya, harga nikelnya juga. Kalau nanti ada apa harga komoditasnya ini juga menguat ya, Harum juga bisa jadi alternatif pilihan ya gitu. Dengan kalau sekarang sih resistnya di 1.400-an seharusnya sih bisa ditembus itu. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan tapi sekali lagi di on. Nah, kalau yang lain saya pikir nanti kita tinggal cermati aja sih di sektor perbankan ya. Kalau memang nantinya masih tetap ada ini sih, artinya bank digital. Kalau memang nanti ada sentimen lagi, data inflasinya benar-benar sesuai di ekspektasi market gitu, nah ini bisa menjadi apa ya, pilihan kita lah, patut kita masukkan waktu juga sih gitu. Ya seperti itu sih Mbak Esti. Kalau konstruksi saya pikir sekarang nggak salah ada ini ya, Pubex ya, kalau nggak salah. Ya, Nah betul. nanti Dari dilihat tanggal aja. 26 sampai 30 nih. Nice, betul-betul. Nah, nanti kita bisa cermati kalau paparan mereka menarik, nah kita bisa lah itu untuk juga mencermati saham-saham di sektor konstruksi juga itu. Mm-mm. Itu ya Mm-mm. itu. Baik. Jadi teman-teman juga bisa nih ya, udah di-spill nih sama Mas Maulana juga bahwa Bursa Efek Indonesia sedang melaksanakan kegiatan Public Expo di tanggal 26 sampai 30 Agustus. Dan teman-teman bisa daftar di websitenya ADX. Dan hari ini adalah hari pertama, masih ada 4 hari lagi yang teman-teman bisa ikutin. Di sini kita bisa jadiin juga masih ya parameter kita kira kondisi perusahaan ini seperti apa sih sebaiknya kita beli atau jual atau kita wait dulu gitu ya. Nah, kalau kondisi IHSG sendiri Mas yang terus-terusan hijau nih Mas ya dari pekan lalu, kira-kira di sepekan ini seperti apa ya Mas ya? Setelah Oke. kemarin ada berita demo, kemudian juga ada isu The Fed akan menurunkan suku bunganya. Kira-kira pergerakan IHSG di minggu ini potensinya seperti apa nih Mas? Oke, karena ada ini ya, ada isu kemarin mengenai Mm-mm. apa namanya?
demonstrasi gitu, memang itu akan Betul. berpengaruh ya pada kesehatan ISG. Tapi sekali lagi, kalau kita jangan skeptis gitu, maksudnya gini, ini kan sekalipun ada isu politik nasional misalnya atau berkaitan dengan pilkada itu, kita jangan terlalu FOMO gitu, karena saya yakin para elit lah paling tidak para elit itu sudah apa ya jauh lebih smooth lah gitu, karena ini kan udah masuk masa transisi kan, akan sangat berisiko nantinya kalau misalnya para elit itu membuat kebijakan-kebijakan yang terlalu kontra dengan masyarakat gitu. Jadi nggak perlu panik gitu buat teman-teman, wah nanti ini ada demo nanti bakal saham pasti anjlok atau apa, enggak Hmm. khawatir itu. Nah, saya yakin mereka ya jelas mereka juga akan berhitung lah gitu, nggak mungkin terlalu terlalu mahal harganya kalau misalnya mereka juga dalam membuat kebijakan ini terlalu kontra dengan masyarakatnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita tinggal nunggu aja nanti sentimen dari ini ya, pembagian dividen interim dari emiten nanti. Nah, nanti bisa dicermati biasanya saham-saham itu juga akan cenderung bergerak menguat sih gitu Mbak Esti. Nah, kayak gitu. Terus apa ya? Ya saya pikir sih cuma itu aja sih. Kalau mengenai tensi di Timur Tengah, ya udah kita tinggal lihat ini aja sih, pergerakan harga komoditasnya ya gitu. Ini juga bisa diperhatiin lah kalau nanti harga komoditasnya kayak timahnya nanti harga timahnya naik 1%, 2% gitu. Nanti harga sahamnya secara historis biasanya sih mengikuti dari harga komoditasnya kayak gitu. Tinggal itu Jadi aja. sobat EDX, jadi sobat EDX ini bisa mencermati Mas ya beberapa mungkin perkembangan nih ya terkait dengan saham-saham yang dipegang gitu ya. Kalau punya saham timah gitu juga harus mengikuti nih pergerakan saham apa pergerakan harga timah di Indonesia, di dunia juga gitu ya. Baik, Mas Maulana. Masalah sebelum kita akhir ini Mas dan sebelum membahas yang lainnya juga, dari PT RHB Sekuritas Indonesia sendiri kira-kira ada program apa nih Mas di bulan Agustus ini yang menarik yang bisa diikutin oleh sobat IDX? Em, kalau buat teman-teman sih, saya pikir sih nanti kita di hari Rabu ya Mbak Esti ya. Oke. Kita juga ada SPM kan, dan nanti Mm-mm. bisa join sana. Kita bisa sharing lah mengenai ini nanti pasar modal ya, baik yang pemula, terutama untuk yang pemula sih, gitu ataupun yang sudah main silakan nanti join aja. Terus yang dari kami sih pastinya kami dalam memberikan advice kepada nasabah kami, klien kami itu kami ada semacam kayak podcast ataupun nanti bisa ada event-event kayak rutin nanti tiap minggu itu ada itu untuk update info mengenai teknikal bagaimana, dan bagi yang pemula yang mau belajar juga ada ya aplikasi langsung gitu. Jadi langsung tinggal apa di aplikasi nanti ada eventnya, nanti ada videonya untuk yang bagi pemula silakan belajar kelasnya ada juga di sana gitu. Nah kayak gitu Baik. guys. Mm-mm. Jadi sobat IDX dan Smart People ya bisa bergabung di acara besok ini ya, hari Rabu. Kalau lagi ada yang masih galau-galau, gimana nih Bursa Efek Indonesia atau kondisi pasar di Indonesia ketika ada demo, kemudian ketika keadaan global sedang memanas, ini kira-kira kita harus seperti apa, bisa datang dan tanyakan langsung nih kepada Mas Maulana, kepada pakarnya juga gitu ya di hari Rabu. Baik Mas Maulana, terima kasih banyak nih Mas sudah bergabung dengan kita dan dengan diskusi singkatnya dan juga beberapa rekomendasi sahamnya tadi nih ya, yang tetap harus memperhatikan beberapa sektor dan mengaitkan dengan berita-berita yang ada di dunia saat ini. Baik Mas Maulana, sebelum akhiri apakah ada closing statement Mas yang mungkin ingin disampaikan ke sobat IDX dan investor saham pemula nih khususnya nih ya, yang mau disampaikan kan ini kan kondisinya lagi bagus, kira-kira kalau pemula harus seperti apa gitu. Oke, buat teman-teman semua nanti ini ya ISG saat ini berada di area resistennya di 7.600, mungkin bisa masih muat di 7.660-an gitu. Anyway, kalaupun nanti terjadi koreksi, paling nggak kita mungkin akan konsolidasi lah di area 7.500 sampai 7.600 nantinya gitu. Yang mudah-mudahan sih bisa berada di area itu, tetap dengan ekspektasi lah dari kita bahwasanya nanti ISG bisa ke area 78 atau bukan 8.000 ya. Harapannya bisa ke sana gitu. Apapun sentimennya, sekali lagi tetap fokus kepada fundamentalnya dan juga update teknikalnya gitu. Seperti itu Mbak Esti. Baik, terima kasih Mas Maulana atas closing statementnya dan juga kehadirannya hari ini bersama kita di IG Live KPBI Jatim. Baik, terima kasih juga untuk sahabat IDX telah bergabung dan hari ini kita akhiri dulu live IG hari ini. Terima kasih banyak Mas Maulana, selamat sore. Oke, selamat sore Terima Mbak Esti. Terima kasih kasih. semuanya. Mari.
Oke teman-teman, Sobat IDX juga jangan lupa untuk mendaftarkan diri kalian di acara Public Expose yang lagi di Public Expose Live yang sedang dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024. Sobat IDX bisa mendaftarkan dirinya melalui www.idx.co.id dan nanti klik aja Public Expose Live di situ. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.